Halo, halo, halo. Berjumpa lagi dengan Aing Suhadma yang mana di kesempatan Pilpres kali ini Sim Aing akan mereview satu film yang berjudul The Dare tahun 2019 yang masih lumayan hangat di mana menceritakan seorang pemuda beserta ketiga teman kecilnya yang ditangkap seorang psikopat dan dijadikan alat bermain untuk memuaskan syahwat kopetnya. Kumaha caritana? Seperti biasa like, comment, and subrek dan beritahu oposisi kalian supaya Sim Aing lebih rajin lagi dalam membuat konten dan lebih banyak menghibur kalian. Di awal film kita diperlihatkan suasana malam yang begitu poek di mana terdapat seorang bapak-bapak bernama Jay yang sedang bermain dengan kedua anaknya bernama Poppy dan juga Molly. Kemudian terlihat berhenti di saat si istri berkata kalau sudah waktunya molor dan mereka pun disuruh untuk menggosok kuntu sebelum tidur di ranjangnya. Enough scary stories. Bedtime. Okay, go! Quickly, race! Jay yang nampak akan ngerantau di esok paginya, di mana si istri berkata kalau anak mereka menyukai bapaknya kalau ada di rumah, dan dijawab oleh si Jay kalau dia ngerantau untuk mereka juga, membuat sang istri terdiam dan terlihat mencucu sungut baunya. I'm all theirs, and Si istri yang terlihat minum ame di dapurnya dan nampak seorang seperti sedang mengawasi mereka. Jay yang turun untuk mencari buku favorit anaknya, kemudian melihat seorang di luar rumah dan betapa terkejutnya dia saat melihat sang istri yang ada di dapur tergeletak di samping anaknya dan dibarengi dengan suara sang anak yang terdengar menjerit dari arah kamarnya. Jay yang terlihat mengecek keadaan sang anak dengan segera bergegas menuju kamarnya, lalu tiba-tiba baby, come on, it's okay. Stay there. Dia yang telah terbangun di sebuah ruangan di mana terdapat 3 orang yang lainnya, kemudian nampak khawatir dengan anak-anaknya dan diberitahu oleh Cat kalau psikopat hanya menginginkan dirinya dan Jay tidak usah khawatir dengan keadaan anak-anaknya. Jay yang kemudian bertanya di mana lokasi saat mereka diculik dan dijawab oleh si Cat kalau dia habis makan malam sementara si Adam sedang bekerja shift malam saat dia diculik oleh psikopat. Parking lot after a night out. Work in the graveyard shift. Jay yang merasa aneh kenapa dia harus berada di sana sementara dia merasa kalau dia adalah orang baik yang terkadang mendonorkan darah bahkan ikut dalam kegiatan amal, dan dijawab oleh si Adam kalau Jay hanya harus terbiasa dengan keadaan dia sekarang. Psikopat yang terlihat menyalakan lampu di mana si Adam berkata kalau itu waktu psikopat memberi mereka makanan. Psikopat yang terlihat melemparkan daging mentah ke arah mereka membuat si Jay tidak percaya karena kedua orang di hadapannya nampak memakan daging tersebut untuk mengisi perut mereka. Yours pets. Dia yang kemudian bertanya bagaimana Paul bisa dalam keadaan mengenaskan. Kemudian dijawab oleh si Katie kalau psikopat menyuntiknya untuk bertahan hidup sebagai gambaran kalau mereka akan seperti Paul seandainya mereka melawan dan tidak mengikuti perintah. Jay yang terlihat mengorek dinding di sampingnya di mana ada memberi gantungan kunci yang dia temukan lalu dipakai oleh Jay untuk membuka ikatan di tangannya. Jay yang tak berhasil dan kembali mengorek dinding yang sama, kemudian malah kehilangan kuku karena sudah teledor dengan perbuatannya. Dia yang terlihat mengorek tanah di hadapannya dan nampak diperingatkan oleh si Adam kalau hal tersebut bisa membuat psikopat menjadi sangat marah dan diacuhkan oleh si Jay yang nampak menemukan sebuah tengkorak ketika dia mengorek tanah yang ada di depannya. Jay yang kemudian menyadari kalau kegiatan mereka diawasi melalui CCTV yang psikopat pasang di sudut ruangan. Kemudian terlihat Gugulunu sambil menunjuk-nunjuk ke arah CCTV membuat psikopat tersebut datang dengan badan sterek yang membuat jali Jay ciut seketika. Psikopat yang terlihat mengeluarkan pisaunya di mana dia menunjuk Cat untuk mengupas kulit Paul yang lemah. Psikopat yang kemudian menunjuk Jay untuk melakukan gilirannya di mana Jay malah melawan psikopat tersebut dengan menggunakan pisau yang psikopat lemparkan kepadanya. Do anything stupid.
Psikopat yang nampak tak merasa apa-apa walaupun darah terlihat keluar dari tubuhnya, kemudian memberi pelajaran kepada Jay dengan menyiku Jay tepat di babangusnya. Psikopat yang terlihat menunjuk si Adam untuk melakukan gilirannya, kemudian membawa Katie sebagai korbannya, di mana Adam diperintahkan oleh psikopat tersebut untuk memasukkan cucungu ke dalam mulut Katie lewat sebuah pipa yang psikopat pasangkan di mulutnya. Si Adam yang hanya bisa menuruti perintah psikopat walaupun dalam hati tak ingin melakukannya. Katie yang terlihat dimasukkan cucungu ke dalam sungutnya, kemudian nampak muntah darah, dibarengi dengan peringatan psikopat kepada Jay yang sudah jadi penyebab dari semua yang terjadi di sana. Jay yang terlihat kembali berusaha melawan dengan memotong tali yang diikatkan di tangannya. Terlihat juga psikopat yang kembali ke ruangan tersebut, di mana Jay yang berdiri di hadapannya nampak berhasil mengecot psikopat sekaligus berhasil keluar dari ruangan di mana dia dikurung. Jay yang terlihat mencari jalan keluar dengan masuk ke dalam saluran angin di atasnya, di mana dia tidak berhasil lewat sana dan malah kembali diikat di dalam ruangan dia disekap. Psikopat yang terlihat memerintahkan Adam untuk membuka ikatannya dan memberinya sebuah kapak, di mana Adam disuruh untuk memberikan pelajaran kepada Jay karena sudah tidak mematuhi perintahnya. It's either you or me. Jay yang terbangun dari pingsannya dan melihat kalau tangannya sudah nempel di dinding, kemudian menarik lengannya untuk terlepas dari paku yang sudah membelenggunya. Jay yang nampak berhalusinasi dengan berpikir kedatangan istrinya, kemudian diingatkan oleh Katie kalau dia harus tetap sadar dan tetap bersama mereka. Come on, get up! Jay, you've got to stay with us. Jay yang bertanya kepada mereka apakah mereka pernah melihat babangus remui psikopat, kemudian dijawab oleh kedua orang di hadapannya. Jangankan melihat wajah, psikopat tersebut bahkan tidak pernah berbicara kepada mereka. Paul yang mencoba untuk memberitahu ketiga orang di hadapannya, kemudian memberi sebuah clue dengan menggambar sepatu kuda sekaligus berbicara walaupun mulutnya sudah dijahit, dan Jay yang nampak paham dengan apa yang diisyaratkan kepadanya. What are you trying to say? I fucking know you. Kembali ke masa 20 tahun yang lalu, di mana Jay dan juga ketiga orang di sana masih sangat bocil, dan Jay bercerita tentang seorang petani yang menculik anak-anak dan nampak seorang anak-anak yang lainnya tiba-tiba datang dan sedikit mengejutkan mereka. What's that? Si anak yang kemudian terus mengikuti mereka kemanapun mereka pergi, kemudian memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Dominic dengan tanda luka yang cukup mencolok, yaitu sebuah luka sepatu kuda yang ada di tangan kirinya. Hey, he's still following us. Dominic. Dominic kecil yang ternyata tidak mempunyai teman dan hanya ingin berteman dengan mereka, kemudian akan diterima sebagai teman mereka asalkan Dominic melewati sebuah tes yang mereka lakukan kepadanya. Dominic yang diberikan tes dengan memasukkan kecoa ke dalam mulutnya menjadikan kita mengetahui mengapa dia memasukkan kecoa ke dalam mulut Katie dan Adam yang berperan sebagai eksekutornya. Tak hanya itu, Katie yang juga memasukkan laba-laba ke telinga Dominic membuat Dominic tidak tahan dan terlihat kabur dari sana. Para bocil laknat yang masih saja mengerjai Dominic dengan hal-hal yang tidak masuk akal, kemudian memahat tangan Dominic di atas tanah sekaligus meletakkan banyak cacing di atas wajahnya.
Dominic yang ternyata merupakan anak broken home, di mana dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya dan terlihat didatangi oleh Katie yang memberikan gantungan kunci kepadanya, di mana dia disuruh untuk melakukan tes terakhir seandainya dia ingin dianggap sebagai teman dan masuk ke dalam kelompok mereka. Jay yang berkata kalau Dominic harus masuk ke dalam rumah petani yang diceritakan, kemudian membuat Dominic tidak memiliki pilihan karena ingin mendapatkan teman dan masuk ke dalam kelompok mereka. No, wait! Dominic yang terlihat ditangkap oleh si petani kemudian nampak didoktrin untuk menerima kenyataan di mana dia yang memiliki keluarga yang tidak harmonis dicekoki oleh perkataan si petani kalau orang tuanya tidak mencintai Dominic, karena itulah mereka tidak mencarinya walaupun Dominic sudah cukup lama menghilang dari rumahnya. Dominic yang dididik untuk tidak berperasaan di mana si petani kadang menghukumnya dengan sebuah pukulan. Dominic yang masih kecil dan tidak melawan terlihat menerima nasibnya walaupun dia sudah memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sana. Dominic yang sudah beranjak dewasa dan sudah berani melawan, kemudian merasa ada yang salah dengan keadaan dirinya, di mana dia memberanikan diri untuk membobol ruang rahasia dan menemukan sebuah fakta kalau orang tuanya sudah mencari dirinya dan merasa sedih karena sudah ditinggal oleh anak semata wayang mereka. Dominic yang juga mengetahui kebenarannya kenapa si petani menculik dirinya dan menamakan Dominic dengan nama Henry karena nama tersebut adalah nama yang diberikan si petani kepada anaknya. Dominic yang tertangkap basah oleh si petani saat membobol ruang rahasianya kemudian terlihat dihukum seperti si petani menghukum Henrik yang merupakan anak kandungnya. I didn't kill him. I just wanted you to be stronger, huh? Dominic yang terlihat meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan olehnya, membuat si petani tetap menghukum dirinya dengan membuat Dominic pingsan, di mana Dominic diikat dengan menggunakan sebuah rantai untuk direbus seperti si petani merebus Henry dalam rangka mengetes anaknya. Si petani yang terlihat batuk saat dia akan melakukan aksinya, membuat Dominic memiliki waktu untuk melepaskan diri dan membalas si petani dengan menggunakan cara yang sama. Son. Dominic yang kemudian berpikir untuk membalas dendam pada semua anak yang telah meninggalkannya berkat doktrin yang ditanamkan oleh si petani kalau Dominic akan merasa bebas seandainya dia sudah membalas dendam pada semua orang yang meninggalkan dirinya saat dia sudah menjadi orang yang kuat. Dan saat Dominic merasa kalau dia sudah memiliki badan yang kekar, Dominic yang terlihat sudah membuat topengnya kemudian membalas dendam dan terjadilah adegan yang sekarang. I need to tell you a secret. Big and strong no matter how long it takes. You let the evil out. Jay yang berpikir kalau dia akan meminta maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan olehnya terlihat berdebat sengit dengan si Adam, di mana Jay berkata kalau dia akan menyentuh sisi manusia Dominic yang semoga saja berhasil, dan Jay pun nampak berteriak memanggil nama Dominic dengan sekuat tenaga. Dominic yang terlihat datang dengan membawa setrum di tangannya, di mana Jay melakukan niatnya dengan meminta maaf, lalu tiba-tiba Kate yang berteriak saat Dominic akan menyetrum si Jay dengan alat di tangannya, membuat Dominic berpikir sudah waktunya memberi Kate pelajaran dengan memasukkan telur laba-laba ke telinganya, seperti saat mereka masih kecil, di mana Kate memasukkan laba-laba ke telinga Dominic untuk sekadar mengetesnya. Dominic yang terlihat kecewa karena si Paul sudah tidak bernyawa, kemudian menghajar si Paul kepada dinding yang ada di sebelahnya. Dominic yang terlihat sedang menggambar untuk mendokumentasikan rencana dari 20 tahun sebelumnya, kemudian marah karena Jay dan Adam yang baku hantam di dalam ruangan, membuat Dominic menghampiri mereka dengan membawa selang, di mana selang tersebut dialiri oleh darah yang ada di dalamnya. Jay yang ternyata hanya berpura-pura untuk menyerang Dominic dan dibantu oleh si Adam. Katie yang juga nampak membantu mereka, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, malah berakhir dengan sebuah penyiksaan, di mana Dominic memasukkan belatung ke dalam mata si Adam.
Jay yang kembali mencoba untuk menyerang Dominic terlihat berhasil dengan mudah ditaklukkan, dan Katie yang berbicara untuk menyerang psikisnya nampak berhasil membuat Dominic trauma dan teringat doktrin jahat si petani tentang orang-orang yang meninggalkan dirinya dan membuat Dominic pergi sekaligus meninggalkan mereka dalam ruangan. Jay yang kemudian membantu si Adam untuk memotong sebelah bola matanya cukup membuat si Adam merasa sangat kesakitan karena rencana Jay yang kemudian gagal menyisakan si Adam yang kehilangan sebelah matanya. Jay yang kemudian menghancurkan CCTV yang dipasang di sana, dibarengi dengan kemarahan Dominic yang merusak TV layar tabungnya sekaligus barang-barang di ruangannya karena merasa kecewa dengan keadaan dirinya yang tidak bisa menjawab atas doktrin dari si petani yang berkata kalau dia harus melepaskan iblis yang ada di dalam dirinya. Adam yang terlihat ketakutan karena merasa kalau Dominic akan membunuh dirinya, kemudian meminta pisau yang Jay pegang di tangannya. Namun sesuatu terjadi saat Katie ikut campur dengan urusan mereka. Stop it! Katie yang mengambil pisau dari tangan Jay dan berkata kalau semua itu merupakan kesalahan mereka, di mana Dominic yang mengurung mereka di sana bisa saja terbebas dari si petani seandainya Katie melaporkan semua yang terjadi pada polisi ketika para polisi bertanya tentang seseorang anak yang hilang. Dominic yang kemudian memiting Katie dan nampak berkata-kata seolah dia tidak mempunyai harapan untuk menunjukkan wajahnya di dunia. Jay yang terus merayu Dominic untuk mempercayainya, kemudian berhasil merayunya bahkan sampai bisa melepaskan topeng di babangusnya. Let me see my friend. See, that wasn't so hard. Jay si Bolho yang malah menyerang Dominic saat Katie nampak memutahkan laba-laba dari mulutnya dan malah melukai Katie yang tertancap pisau di perutnya, di mana Dominic berkata kalau dia mempersilahkan Jay untuk menghabisinya karena dia tidak bisa mengeluarkan iblis yang ada di dalam dirinya. Kill me. The evil never left you. Jay yang nampak berusaha berlari untuk menyelamatkan dirinya, kemudian harus baku hantam dengan Dominic sampai dia bisa keluar dari dalam rumah tersebut. Dominic yang kembali mengejar Jay saat Jay nampak sudah agak jauh dari rumah tersebut, kemudian memberi Jay sebuah kesempatan terakhir di mana Dominic meminta Jay untuk membunuhnya dan nampak ditolak oleh Jay karena dia tidak sanggup melakukan hal yang tidak dia inginkan. Dominic yang kemudian berkata kalau dia akan menculik istri dan juga anak-anaknya. Jay yang terlihat tidak punya pilihan kemudian mengambil pisau di sampingnya dan nampak berhasil membuat Dominic tak berdaya dengan memanfaatkan pisau tersebut dan sekaligus berhasil mengalahkannya. Daddy's gonna be okay. 10 tahun kemudian, Molly dan juga Poppy yang terlihat sudah beranjak dewasa dan nampak mendatangi lokasi yang sama, di mana mereka bercerita tentang kejadian sang ayah yang berhasil mengalahkan Dominic dengan sangat bangganya, dan saat situasi dirasa tidak ada yang berbahaya, lalu tiba-tiba film yang cukup menegangkan apabila kita tonton sendirian membuat yang caduk merasa empot-empotan karena adegan di film ini sangat realistis dengan alur cerita yang cukup merepotkan. Tamat, ending yang sangat mengkampanyekan.